Kalau saya di bawah ini. Iya, di bawah. Sudah dimulai. Kita mulai ya Bapak Ibu? Ya. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat, semangat. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih Semangat, Pak. Lulus terbaik. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Amin. Karena memang kita menjadi tulang punggung atau menjadi tolak ukur di program kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim ya. Jadi kita memang harus bersemangat untuk membawa perubahan di dunia pendidikan Indonesia. Plus untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, materi kita kali ini tentang struktur dasar kurikulum. Jadi kemarin kita telah belajar tentang penggunaan LMS, kemudian kita juga telah belajar bagaimana upload tugas di LMS dan lain sebagainya. Kita telah belajar itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dasar kurikulum. Karena memang kurikulumnya ya mungkin agak berbeda ya. Kenapa kok mungkin? Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Baik, kami akan share screen dulu. Sudah terlihat ya? Belum. Belum? Ya, sudah. Sudah. Baik. Di situ, sebentar, saya atur dulu. Oke. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang masih bersemangat ini, pertanyaan awal ini muncul di tampilan. Bagaimana kerangka yang disiapkan pemerintah untuk pembaharuan pembelajaran? Menurut pandangan Bapak Ibu, bagaimana sih struktur kurikulum di SMK yang paling pas dan paling cocok? Silakan, Bu Katrin. Silakan. Ya, karena untuk SMK ya mau tidak mau untuk kerangka kurikulum yang dipersiapkan pemerintah ya memang mengarah ke kejuruan ya, Pak. Tuan, oke. Sudah. Baik. Mungkin kami ingin mendengar pendapat dari Pak Arianto. Sebenarnya bagaimana sih kurikulum di SMK selama ini? Silakan Pak Arianto. Ya, kalau menurut saya berbicara tentang kurikulum SMK, tentu kita akan melihat bagaimana tentang proses pembelajarannya yang bermuatan proyek ya, yang tentu lebih banyak di pembelajaran praktik dan teori. Karena kan kurikulum SMK tentu dipersiapkan untuk peserta didik yang harus siap dengan sikapnya, attitude yang baik, kemudian skill yang juga harus sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri. Saya kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Arianto, Bu Katrin. Jadi poin pentingnya kalau kami boleh menyimpulkan bahwa kurikulum di SMK itu lebih kepada mencetak anak agar siap kerja begitu ya Bapak Ibu, siap bersaing di dunia usaha, di dunia wirausaha dan lain sebagainya. Berikutnya, kemarin di pembukaan kita telah mendengar, Bapak Ibu telah mendengar tentang profil pelajar Pancasila, dan saya yakin bahwa sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah, bahkan mungkin sudah pernah mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Sebenarnya bagaimana sih profil pelajar Pancasila ini, baik atau tidak, atau hanya sebuah pembaruan dari 18 karakter yang dulu muncul, atau bagaimana? Pak Iryasman mungkin bisa memberi pendapat. Terima kasih Pak Marfi. Profil pelajar Pancasila ini kan pembaruan atau kelanjutan dari penguatan pendidikan karakter sebelumnya. Ya.
Kalau sebelumnya penguatan pendidikan karakter itu dikembangkan dalam bentuk ada namanya nilai-nilai utama, yang kita kenal dulu ada 5 nilai utama. Sekarang dikembangkan menjadi 6 komponen. Sebetulnya itu ada yang tetap yang mengembangkan yang lama dan ada yang baru. Nah, komponen pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kelanjutan dari dulu kita kenal dengan sebelumnya religiusitas. Nah, kemudian yang menarik itu sebetulnya yang kedua. Kalau selama ini kita hanya terpaku dengan Bhinneka Tunggal Ika, sekarang berkebinekaan global. Artinya cocok sekali dengan SMK, yang SMK itu harus mengglobal, tapi dia tetap tidak boleh tercabut dari akar bangsanya, akar luhurnya. Kemudian ada yang mengembangkan prinsip gotong royong, mandiri, berpikir kritis. Itu kan sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang memang menuntut itu. Jadi intinya begini, profil pelajar Pancasila itu adalah profil pelajar yang diinginkan untuk mampu hidup di abad 21 dan ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ediasman. Berikutnya pada materi kita kali ini karena memang pengantar ya, untuk membuka gerbang ke hal yang lebih luas. Nanti di besok, di hari berikutnya, di hari-hari berikutnya kita masih akan membahas lebih detail lagi. Nah, untuk materi hari ini kita khusus di kerangka dasar kurikulum, hanya pendahuluan saja. Jadi kita hanya membahas sekilas bagaimana sih kurikulum SMK yang terbaru, apa perbedaannya, itu pun dibahas hanya sekilas saja, hanya pengenalan. Baik, akan saya lanjutkan. Kalau dari pelatihan ini bisa Bapak Ibu pelajari sendiri ya, nanti di LMS itu sudah ada, di modul juga sudah ada tentang apa yang diharapkan. Saya yakin harapan dari Bapak Ibu adalah pertama dan utama adalah perubahan paradigma itu sendiri, dari yang sebelumnya A bisa berubah menjadi B, kemudian kita menyepakati tentang paradigma baru itu. Akhirnya kita berbareng bergerak untuk merubah pendidikan di Indonesia. Kita lanjut, capaian dari modul ini adalah kerangka dasar, ada profil pelajar Pancasila, ada struktur kurikulum, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Bapak Ibu, dari 4 hal ini tidak semuanya kita bahas di sinkronus ini, karena seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa mode pelatihan ini ada 2, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk yang profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen nanti memakai mode asinkronus. Jadi silakan Bapak Ibu nanti berkelompok berdiskusi sendiri, nanti silakan hasil pekerjaannya diupload ke LMS. Itu Bapak Ibu. Kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum. Peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Ini tentu apalagi di dunia SMK yang lebih dinamis daripada di SMA. SMK itu basisnya adalah Dudi atau IDUKA. Oleh karena itu kita lebih fleksibel dalam hal kurikulumnya atau bahkan dalam hal spektrum. Contohnya, pada kurikulum 2013 kita telah mengalami revisi di tahun 2018. Nah, di 2018 itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Kurikulum bersifat dinamis. Kemudian karena memang kedinamisannya di SMK, maka saat ini muncullah program yaitu sekolah penggerak. Dan kalau di SMA itu namanya sekolah penggerak, kemudian di SMK adalah SMK Pusat Keunggulan. SMK Pusat Keunggulan diharapkan menjadi tonggak atau menjadi pelecut atau menjadi pendorong terhadap SMK atau sekolah-sekolah lain di sekitarnya, karena nanti akan ada pengimbasan.
Salah satu upaya untuk pembaruan pembelajaran adalah mengatur pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan dalam hal pengelolaan pembelajaran. Sejak KBK 2004 sebenarnya kita sudah seperti itu. Konsep KTSP, maaf 2006 ya, KTSP itu memberi keleluasaan terhadap satuan pendidikan. Namun pada kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini, atau sementara kita memakai kurikulum Merdeka, pembagiannya dibuat lebih jelas lagi, mana ranah pemerintah pusat, kemudian mana ranah dari satuan pendidikan. Dan sesuai dengan prinsip yaitu merdeka belajar, maka pembelajaran yang ada di satuan pendidikan harus pembelajaran yang memerdekakan dan berpusat, tentu saja berpusat pada siswa. Baik Bapak Ibu, kewenangan pusat dan satuan pendidikan ini bisa dilihat di sini. Pusat memiliki kewenangan dalam hal struktur kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila tadi sudah disampaikan oleh Pak Iryas, kemudian ada istilah capaian pembelajaran. Ini istilah baru yang di kurikulum sebelumnya tidak ada. Yang sekarang ada istilah capaian pembelajaran. Apa dan bagaimana akan dibahas lebih detail pada materi-materi selanjutnya. Kemudian ada pula prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, biar lebih detail di sini kita lihat di atas tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan, standar isi proses, standar penilaian, sarana prasarana dan lain sebagainya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tentu saja acuannya adalah undang-undang tentang standar nasional pendidikan Indonesia, undang-undang tahun 2005 itu. Kemudian di bawahnya ada istilahnya struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, asesmen. Rangka kurikulum ini yang berwarna jauh ini dalam kotak itu ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang utuh, Bapak. Menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan ini diberikan oleh pusat. Kemudian sesuai dengan prinsip fleksibel dan dinamis, satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan lebih leluasa dalam menentukan misalnya di sini ada visi misi satuan pendidikan, profil pelajar khas satuan pendidikan, profil pelajar khas. Kalau di atas ada profil pelajar Pancasila, ada 6 item, sekolah berhak boleh untuk mengambil 1 atau 2 yang itu menjadi kekhasan dari sekolah tersebut. Kemudian ada konteks dan kebijakan lokal. Ini menyesuaikan dengan karakteristik sekolah. Kemudian kurikulum operasional di satuan pendidikan, perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Jadi ini Bapak Ibu berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu karena memang hanya pengenalan, jadi sebatas ini. Lebih detail akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita masih di hari ketiga ini. Hari kedua, Bapak. Jadi masih tersisa 8 hari lagi. Jadi mohon bersabar jika ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, Bapak. Dulu dicatat untuk pertemuan esoknya hari sampai di hari ke-10 nanti. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mohon maaf saya stop share dulu agar wajah Bapak Ibu yang luar biasa ini bisa saya lihat. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu ini. Kan? Ya Pak,
saya coba bertanya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, dengan adanya kurikulum baru ini, tentu kalau di SMK namanya SMK Pusat Keunggulan ya, Pak ya? Pusat keunggulan. Iya. Ya, jadi kalau kita yang belum menjadi sekolah yang belum menjadi SMK Pusat Keunggulan, tentu bertanya-tanya kira-kira seperti apa dampak implikasinya buat seandainya sekolah saya menjadi pusat keunggulan. Nah, itu seperti apa perbedaannya? Tentu ada perbedaan yang mendasar yang tentunya akan, loh ini SMK pusat keunggulan itu seperti ini. Tidak sama dengan sekolah SMK yang biasa ya, kurikulum 2013. Saya kira itu sih, mungkin pertanyaan mendasar nanti yang akan banyak ditanyakan. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Arianto, ini pertanyaan yang menarik dan memang menjadi hal yang utama saya kira, karena buat apa kami mengajukan untuk menjadi SMKPK kalau tidak ada hal yang berbeda. Perbedaan mendasar tentu saja adalah sesuai dengan edaran yang ada bahwa SMKPK itu mendapat bantuan lebih, Pak Ibu. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan sekarang sudah muncul yang tahap 2. Kemarin tahap 1 sudah keluar turun SK-nya. SK yang terbaru adalah 2. Kenapa begitu? Karena memang ada benefit di sana. Ada benefit yaitu berupa bantuan. Dan perbedaan lainnya, SMKPK tahap 1 tahap 2 yang sekarang ini menjadi pertama pilot project dari kurikulum baru ini. Yang kedua, yang berikutnya adalah SMKPK itu menjadi motor penggerak bagi SMK lainnya dalam bidang penyebaran informasi tentang kurikulum, dalam tanda kutip ya, kurikulum baru ini, kurikulum merdeka lah. Itu sementara untuk lebih detailnya nanti ada bahasan tersendiri tentang itu, Pak. Ada tentang kurikulum operasional sekolah dan lain sebagainya nanti yang akan semakin mempertebal, semakin memperjelas perbedaan antara SMK biasa dengan SMK Pusat Keunggulan. Baik, saya kira waktu ini sudah habis ya Bapak Ibu. Bahkan mungkin sudah lebih, mohon maaf jika lebih berapa menit. Selanjutnya Bapak Ibu silakan menuju ke LMS, kerjakan sesuai instruksi yang ada di sana. Ada hal-hal yang perlu dibahas, selanjutnya kita akan bahas melalui grup WA yang sudah terbentuk, yang sudah ada. Saya membuka untuk konsultasi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, salah tindakan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk masukan sekarang. Ya, masukan 2 menit Bapak Ibu. Nanti berakhir ini. Ya. Saya Silakan. Pak Marfi. Iya. Ya. Saya catatnya. Ya. Silakan Bu. Ya, yang untuk materi, penguasaan materi, ini Pak Marfi sudah sangat baik, ya, sangat baik. Dan saya kira penguasaan materi yang kuat itu menjadi sugesti bagi peserta nanti. Karena kalau andragogi itu kan juga salah satunya sugesti dari fasilitator. Kalau fasilitatornya percaya diri, penyampaian materinya tajam begitu kan, sehingga apa yang didapat itu akan mudah dilakukan begitu. Itu untuk penguatan materinya sangat baik begitu. Itu saja, biar yang lain Pak Marfi. Terima kasih Bu Katrin. Monggo yang lain dipersilahkan. Ya, Pak Rianto, Pak Sanoto. Ya, boleh saya Pak Marfi. Silakan Pak Sanoto. Tadi lupa ada disebut. Ya, pada dasarnya kita memang untuk kurikulum SMK PK Pusat Keunggulan, Pak ya. Ini kita pemerintah ingin mewujudkan
pendidikan pelajar Indonesia yang Pancasilais. Setelah lulus juga sikap, tingkah lakunya, dan juga aktivitasnya itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti tadi disampaikan oleh Pak Iryasman gitu ya. Profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya kita bahwa pendidikan di Indonesia ini ya ingin mencerminkan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu ya intinya ada di ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Ada 5 di sana. Itulah intinya. Nah, inti dari budaya inilah yang ingin kita kembangkan ya, dalam pendidikan kita. Apalagi ya pada masa kini apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang pembelajaran yang merdeka. Ki Hajar Dewantoro juga mengatakan bahwa antara pendidikan dan kebudayaan itu adalah satu kesatuan. Kebudayaan berkembang karena pendidikan. Pendidikan yang maju maka akan melahirkan kebudayaan yang menuju pada tingkat yang tinggi, peradaban yang tinggi. Ya. Kita lihat semuanya itu karena pendidikannya memang maju. Ya. Nah, inilah kurikulum terbaru kita, kurikulum yang berbasiskan budaya Indonesia yang tercermin di dalam sila-sila Pancasila. Mungkin tambahan saja Pak Marti. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sanoto. Pak Iryas, Pak Rianto, ada waktu beberapa menit ini masih Pak. Apa sudah? Pak Rianto dulu biar saya terakhir aja. Oh begitu. Wah ini sip ini kalau. Silakan Pak Rianto. Iya Pak. Kalau dari saya memang untuk kurikulum SMK-PK ini, pusat keunggulan ini tentu menjadi harapan baru ya, karena kita mengetahui sendiri bahwa SMK juga menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk pengangguran ya, sulitnya untuk mendapat pekerjaan itu juga tidak bisa kita pungkiri. Makanya apalagi sekarang SMK sudah ditangani oleh dirjen tersendiri, dirjen vokasi. Saya kira program ini tentulah harapan besar supaya alumni SMK betul-betul bisa bersaing di dunia kerja, walaupun tantangan kita tahu harus bersaing dengan di luar. Saya kira itu sih Pak dari saya. Ya. Silakan Pak Iryas. Ini sudah diberi peringatan 40 menit akan berakhir dari Zoom gratisan ini. Ya, baik, terima kasih. SMK sekarang kan ada 2, ada CIO, ada COE, gitu ya. Iya, benar. Ada program yang memang sekolahnya yang unggul, ada satu lagi kepala sekolahnya yang unggul. Nah, yang kita kebagian diskusi kita kan ini kan yang sekolahnya yang unggul. Ya, karena ada juga yang kepala sekolah yang unggul itu yang ikut pelatihan dengan UI, dengan Prasetya Mulia, itu kan kepala sekolahnya. Jadi kita yakin SMK menuju dunia industri. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana dengan SMK yang masih kita kenal dengan istilah SMK sastra. Iya, benar. Ya, masih ada SMK yang sarana prasarana infrastrukturnya belum mendukung, tapi SMK bahkan dia punya program keahlian yang sangat banyak satu SMK. Tapi bengkelnya tidak ada, maka kita sering menyebutnya adalah SMK sastra begitu kan. Karena dia hanya berteori begitu. Jadi itu bagian dari tantangan kita ke depan. Saya kira itu saja karena waktu sudah habis. Ya. Terima kasih atas tanggapan, atas masukan, atas feedback dari Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua dan semuanya berakhir dengan happy ending lah, dengan bahagia. Saja saya tutup ya Bapak Ibu. Kita berpindah ke presenter berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.